Pak Dodi. Pak Dodi ini adalah orang tua dari Vanessa Angel, tahu kan? Atau beliau sekarang udah jadi artis, jadi nggak perlu diperkenalkan lagi, orang udah tahu mukanya, wajahnya Pak Dodi. Saya minta maaf, Pak Dodi tadi terlambat karena ya datangnya macet. Kemudian posisi rencana malam ini adalah ingin menjelaskan tentang keluar dari pihak sebelah yang menyatakan bahwa atau mempertanyakan masalah uang asuransi. Itu poin pertama. Poin kedua, upaya somasi terhadap Faisal dan juga somasi terhadap Puji yang kerjanya pacaran-pacaran aja. Dan minta kepada KPAI dan KPI untuk memboikot berita tentang anak kecil, jangan sampai terjadi eksploitasi terhadap anak. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Dodi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir di kantornya Bang Farhad, yang beliau adalah sebagai kuasa hukum saya. Ya, dalam kesempatan preskon ini melihat perkembangan berita yang semakin seperti bola panas yang kesannya menyudutkan saya, yang berkali-kali diulang-ulang oleh saudara atau Pak Faisal semenjak berapa bulan yang lalu. Selama ini saya diam. Saya diam, ya, saya nggak bicara apa-apa pun setiap beliau mengatakan atau mengungkit-ungkit masalah asuransi yang dimiliki oleh almarhum putri saya Vanessa yang penerima manfaatnya, ya, penerima manfaatnya adalah saya. Ya, saya akan jelaskan hari ini agar ini tidak menjadi satu fitnah dan menjadi satu pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik saya sebagai orang tua dari almarhum putri saya Vanessa. Saya jelaskan dulu dari awal masalah asuransi. Ya, asuransi ini dimiliki Vanessa pada saat Vanessa itu di Mendaeng, pada saat putri saya sedang terkena kasus prostitusi online pada saat itu. Ya, jiwanya sangat terguncang, ya, sangat stres, depresi. Pada saat itu malah kita dengar anak saya ingin bunuh diri karena pada saat itu beliau atau putri saya adalah baru pertama kali masuk mengenal yang namanya penjara, ya. Nah, pada saat itu putri saya terguncang, jiwanya stres dan depresi, dan pada saat itu juga ada seorang yang baik, yang menurut saya baik, yang sekarang ini menjadi sahabat saya, teman saya, ya, Profesor Bambang Saputra pada saat itu. Ya, nah pada saat itu Vanessa manggil Prof Bambang adalah abang, ya, karena sebagai abang selain sebagai guru spiritual, motivasi, juga sebagai abang atau kakak dari Vanessa. Nah, karena kasihan Prof Bambang melihat kondisi Vanessa di lapas yang ingin mau bunuh diri, ya, perlahan tapi pasti PD-nya mulai tumbuh. Pada saat itu Vanessa mengatakan ke Prof Bambang ingin memiliki asuransi jiwa, ya. Nah, pada saat itu karena Prof Bambang adalah yang memenuhi segala kebutuhan Vanessa selama di penjara, itu dituruti oleh Profesor Bambang. Akhirnya waktu itu asuransi prudensial lah yang dipilih pada saat itu. Ya, singkat cerita, akhirnya Vanessa memiliki asuransi dan dibayar tunai full, ya, oleh Profesor Bambang Saputra, dan preminya itu dibayar full di awal.
Jadi tidak lagi dibayar cicil per bulan. Dan penerima manfaatnya atau ya di polis asuransi itu penerima manfaatnya adalah saya, Dodi Sudrajat, sebagai orang tua dari Vanessa. Dan pada saat itu saya tidak mengetahui sama sekali kalau Vanessa memiliki asuransi, ya, sampai akhirnya terjadilah kecelakaan di bulan November tanggal 4 pada saat itu, ya. Dan di tanggal 5-nya itu saya diberitahu oleh Bang Milano kalau Vanessa memiliki asuransi jiwa prudensial yang penerima manfaatnya atau ahli warisnya adalah saya, Dodi Sudrajat, ya. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak tahu menahu, ya, sampai akhirnya diuruslah asuransi itu, ya. Pihak prudensial akhirnya dari Surabaya menghubungi saya kalau benar ternyata Vanessa itu memiliki asuransi prudensial yang penerimaan manfaatnya saya, ya. Singkat cerita itu diurus ya sampai diurus itu siapa ya?